selamat pagi Kak Anggi. Selamat pagi ya Bunga. Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi semuanya. Wah, Kak Anggi apa kabar? Baik, puji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah gimana kabarnya? Pasti harus semangat dong. Iya. Nah, kita buka masker dulu ya Kak Anggi Oh, iya. ya. Benar sekali. Iya. Biar kelihatan muka-muka kita ini. Oh adik-adik. iya, aku udah mandi soalnya Kak. Adik-adik yang di rumah sudah mandi belum? Saya kayaknya udah juga deh. Iya. Oh iya, Kak Anggi nggak tanya, Kak Anggi udah mandi. Udah sarapan belum Kak? Kalau sarapan sih sudah. Nah, adik-adik yang di rumah jangan lupa mandi, sarapan, biar Iya. semangat nih. Nah, Betul. pagi ini adik-adik di rumah ditemenin sama Kak Bunga dan juga, Saya Kak Anggi. nah kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi ini. Adik-adik sekarang semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semuanya berdiri, kita mau angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia, iya, harus mau lihat bahagia. semuanya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Aku bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Wah, gimana Kak Anggi? Udah semakin semangat belum Kak Wah, pagi ini Kak? harus semangat, Kak. Adik-adik yang di rumah juga. Nah, biar tambah semangat lagi, adik-adik tetap berdiri. Kita Ya, mau betul. berdoa untuk memulai ibadah kita pagi ini. Kita angkat satu pujian dengan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu
semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik ikuti Kak Anggi berdoa ya. Selamat pagi Bapa, Selamat pagi Bapak. selamat pagi Tuhan Yesus, Selamat pagi Tuhan Yesus. dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami berterima kasih Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan atas pimpinan Tuhan, atas pimpinan Tuhan atas kami dapat kembali berkumpul berkumpul bersama-sama bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan di sekolah minggu Di pada sekolah. pagi hari ini. di sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pimpin kami ya Bapa pimpin kami ya Bapak di sepanjang sekolah minggu ini, di sepanjang sekolah minggu ini agar kami agar kami dapat taat dapat taat dan dengar-dengaran dan dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, Kak Akhirnya Anggi, duduk juga ya. iya akhirnya duduk juga. Kak Anggi Ya. tahu nggak minggu lalu siapa aja kira-kira yang udah kasih persembahan pujian buat kita? Kemarin itu cukup banyak ya. Banyak ya Kak ya. Nah, Ada yang nyanyi pakai kacamata itu. oh iya, ada Gayanya. Wan pakai kacamata. Nah, Tapi Kak bagus. Anggi, nah sekarang kita juga mau nonton lagi nih Kak, Oh, video ada ya? kiriman, video kiriman dari adik-adik yang ada di rumah. Oh, bagus, semoga lebih banyak lagi yang kirim video ya Kak ya. Itu harapan kita. Iya, nah buat adik-adik di rumah yang belum kirim video, jangan lupa dikirim juga videonya ke Kaneta dan juga Kak Siska. Iya. Iya, nanti kirimnya ke WhatsApp di nomor yang di bawah. Nah, sekarang Silakan menyaksikan. Hai Daria gembiralah dan sambut terimalah timur terima surga alam nyanyi surga alam nyanyi surga alam nyanyi. Selamat menyambut Natal teman-teman. Goodbye. Bagus-bagus ya. wah, iya, pinter-pinter loh mereka sekarang Kak. Ih, berapa lama kita nggak ketemu mereka ya Kak ya? Aduh, dari awal tahun ya. Dari April ya Kak ya? April. Iya, sampai sekarang Sampai udah sekarang. 9-8 bulan loh Kak. Kakak kangen sama kalian. Sama, aku juga kangen. Tapi karena kondisi pandemik ini, kita harus beribadah secara online ya Kak ya. Iya, adik-adik di rumah, kakak dari sini. Jangan Iya. lupa adik-adik di rumah juga tetap jaga kesehatan. Pakai Betul. masker di luar rumah. Minum vitamin ya Kak ya. Itu penting. Iya. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, makan Kak. yang banyak. Kita ajak nyanyi lagi ya. Iya. Ayo kita Adik-adik bangkit berdiri lagi. berdiri ya. Kita Kita angkat- mau angkat pujian Anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, Anak Tuhan di dalam gereja, panjang muka namanya kuda, panjang panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke, siapa di sini yang panjang sabar? Aku sabar Kak. Saya juga. Iya, aku sabar. Semuanya Kak. juga harus panjang sabar Wih, ya. Hebat loh, semuanya harus sabar benar. Adik-adik di rumah ya. Sekarang kita siapkan uang persembahannya. Iya.
Masih dilipat berdiri, Kak? yang rapi. Masih berdiri, Masih berdiri? Kak. Oh, bagus. Iya, masih berdiri. Yang duduk berdiri lagi ya. Berdiri lagi. Ayo ya, adik-adik semuanya masih berdiri, siapkan uangnya, jangan dilecak-lecak, dilipat yang rapi. Nanti Benar. uang persembahannya bisa dititip ke mama, ke papa, nanti biar mama dan papa yang kirim ke kakak pengasuh. Benar. Atau ditransfer juga bisa ke Iya. rekeningnya kami ya di Sudah sekolah minggu modern ya kak ya. Ya, nah adik-adik sekarang kita mau angkat pujian. Kami bawa dan berikan Berikan persembahan. persembahanku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik. Adik-adik, sekarang Semua. kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkat kesehatan, jasmani maupun rohani. Tuhan, inilah persembahan kami. Semoga persembahan kami ini bisa memperluas kerajaan Tuhan yang ada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang telah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk. Silakan duduk, beristirahat. Ya, nah Kak Anggi, Ya. Kak Anggi mau bawa cerita apa ya untuk kita ya Kak ya? Cerita ini ialah yang menandakan siapa diri kita. Wah. Nah, siapa diri kita nih? Kita menjadi anak yang rajin atau jadi anak yang malas? Karena cerita ini sangat bersangkutan sekali dengan kita semua. Kalau kita jadi anak yang rajin ya itu bagus. Kalau ternyata kita masih agak malas, harus diperbaiki. Ya harus rajin ya Kak ya. Karena firman Tuhan ini sangat baik untuk kita semua, begitu Kak. Nah, adik-adik semakin penasaran kan kira-kira apa sih firman Tuhan yang mau disampaikan sama Kak Anggi? Iya. Ya, tapi Penasaran? adik-adik, ya kakak undang lagi untuk bangkit berdiri. Kita Berdiri mau lagi angkat ya. pujian semut badannya kecil. Semut itu badannya kecil, Iya. tapi dia rajin sekali. Iya, betul. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Oh yes, anak Tuhan. Walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. 1, 2, anak Tuhan di dalam gereja. Dengarkan firman, duduk yang rapi, pi, 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 pi. Nah, adik-adik sudah duduk. Nah, sekarang adik-adik semua kita ambil Alkitab kita. Kita juga Kak. Oh iya dong. Nah, firmannya dari mana Firman Kak? Tuhan terambil di Injil Matius. Ya, Ayo, Injil Matius. Matius, Itu tetangganya Markus di Perjanjian Baru. tetangga paling atas ya Kak. Iya. Pasal 25 Pasal 25 ayat 14 sampai 30. ayat 14 sampai 30. Iya, panjang. Ada Panjang. 16 ayat. Dan Ya. kita akan membacakannya secara silih berganti ya Bunga ya. Bergantian. Baik. Di bawah perikop, perumpamaan tentang talenta. Kakak mulai dari ayat 14. Berikutnya, Kak Bunga kita bergantian. Iya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2,
dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berkata, Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaanku Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalianku akan menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Anggi, sekarang kita berdoa dulu. Baik semuanya, lipat tangan tutup mata, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami kembali datang kepadamu, menyiapkan hati dan pikiran kami, untuk mau mendengarkan firman-Mu, pimpinanmu Roh Kudus, mohon ya Bapa agar menaungi atas kami, memimpin adik-adik, agar dapat memahami apa yang akan disaksikan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Baik, sebelumnya kakak memberikan kesempatan adik-adik untuk menyaksikan satu cuplikan video firman Tuhan itu. Selamat menyaksikan. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya.
Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, adik-adik, perihal kerajaan surga itu seperti halnya seperti pergi ke luar negeri yang di dalam Alkitab sudah mengatakan ya. Nah, demikian pula tuannya ini memiliki tiga orang hamba. Jadi sebelum tuannya pergi, dia berikan talenta-talentanya kepada ketiga hambanya. Yang pastinya itu menurut kemampuan dan kesanggupan mereka. Nah, ada 3 hamba yang dititipkan oleh tuannya tersebut. Yang pertama, hambanya itu menerima 5 talenta. Dipercayakan 5 talenta kepada hamba yang pertama. Lalu yang kedua, tuannya mempercayakan 2 talenta bagi dia. Dan yang terakhir, hambanya menerima 1 talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Nah, setelah tuannya pergi, ketiga hamba ini keluar. Lalu dia mengusahakan dengan talenta-talenta yang sudah dipercayakan oleh tuannya tersebut. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Nah, apakah? Nah, hamba yang pertama, dia berusaha, dia bekerja, sehingga yang ia hasilkan 5 talenta. Jadi kalau 5 talenta bertambah 5 talenta, totalnya ada 10 talenta. Luar biasa, bertambah 2 kali lipat. Lalu hambanya yang kedua juga sama, dia berusaha, dia bekerja, dan pada akhirnya dia mendapatkan 2 talenta. Totalnya ada 4 talenta, 2 kali lipat dari yang dipercayakan oleh tuannya itu. Nah, ini adik-adik, sayang sekali sama hambanya yang ketiga. Dia dipercayakan 1 talenta, terus dia berpikir di tempat yang tidak bisa dituai, di tempat yang kering, dia menganggap dia tidak bisa mengupayakan atau berusaha untuk mengembangkan talentanya. Yang ia lakukan apa adik-adik? Ia menggali tanah dalam bentuk lubang, dia gali, lalu dia tanam 1 talenta itu ke dalam lubang tersebut. Lalu disimpannya itu talenta sampai tuannya datang. Nah, ketika tuannya datang, yang pasti tuannya itu mempertanyakan apa yang sudah mereka lakukan. Karena tuannya itu mempercayakan talenta-talenta itu kepada mereka. Hamba yang pertama, Tuan, ini talenta yang Tuhan percayakan kepada hamba menjadi 10 talenta. Bagus, kamu hamba yang baik. Lalu hamba yang kedua juga sama, demikian. Tuan,
talenta yang engkau berikan telah saya usahakan menjadi 2 talenta lagi. Jadi totalnya ada 4. Wah, hamba yang baik, masuklah, turut dalam kebahagiaan kita bersama-sama dengan aku, kata tuannya. Nah, terakhir nih, hambanya yang ketiga. Tuan, mohon maaf, setelah Tuhan pergi, talenta itu saya simpan. Saya tanam ke dalam tanah karena saya tidak bisa mengusahakan itu. Lalu apa kata tuannya? Hei, hamba yang jahat, engkau tidak bisa mengembangkan talentamu. Jadi pergilah kamu di dalam kegelapan dengan ratap dan kertak gigi. Serem. Di ayat yang terakhir itu, ayat 30. Jadi artinya apa adik-adik? Nah, yang kakak maksud ialah di dalam firman Tuhan ini, janganlah kita menjadi anak yang malas. Jangan merasa diri kita, Kak, aku nggak bisa berdoa. Lantas, kamu nggak akan pernah berdoa begitu? Nggak belajar ya Kak ya? Betul. Kak, aku baca Alkitabnya males. Lantas, kamu nggak akan pernah mau baca Alkitab selama hidupmu. Jadi adik-adik, begini maksudnya. Ayo, kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus rajin. Kita harus bertumbuh. Kalau kakaknya menitipkan satu pesan, ini ayat hafalan. Dihafalkan. Waktunya sekolah minggu. Ya sekolah minggu. Seperti itu adik-adik. Rajin. Karena rajin itu adalah sesuatu hal yang sangat baik buat kita. Karena itu akan membuat kita semakin bertumbuh. Semakin kita berkembang dan menjadi pandai. Nah, kakak ingin menitipkan pesan kepada adik-adik, yaitu ada ayat hafalan. Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Isinya bagaimana? Kita buka Alkitab kita. Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Ini tentang kerajinan juga. Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Oke, kakak baca. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Begitu. Nah, adik-adik di rumah tuh. Firman Tuhannya ya. Jangan lupa, harus tetap apa tadi Kak? Tetap rajin. Nah, tetap rajin. Jadi kalau dikasih talenta 1, harus bisa bertumbuh jadi 2, 3, dan 4 ya Kak ya. Betul. Iya, ayat hafalannya juga adik-adik jangan lupa dihafalkan. Minta mama papa untuk videoin. Agar nanti mama papahnya bisa kirim video ayat hafalan adik-adik ke kakak-kakak pengasuh. Kirimnya ke Kak Siska dan juga Kak Neta. Paling lambat setiap hari Sabtu jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Jam Lebih 3 dari sore. itu, ya mohon maaf, tidak ditampilkan ya. Nggak dapat nilai berarti dong ya Kak ya? Benar. Iya tuh, ayat hafalan itu kan sebagai nilai kita. Oke, kita mau menyaksikan yang ayat hafalan? Iya Kak, kita mau menyaksikan video ayat hafalan adik-adik minggu lalu Kak. Oke. Ya, selamat menyaksikan adik-adik. Selamat menyaksikan. Yosua 24 ayat 15. Demikian bunyinya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat 15b berbunyi demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15. Demikian bunyinya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Dah. Ayat hafalan Minggu tanggal 22 November 2020 terambil dari Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hafalan Minggu
tanggal 22 bulan November 2020. Terambil dari Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 24 ayat yang ke-15. B. Berbunyi demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku dan kita akan beribadah di rumah Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Ya, Kita bangkit mau berdiri. angkat satu pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik tetap berdiri. Sekarang kita mau berdoa. Kita angkat pujian, lipat tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Baik adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kakak akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan atas kami. Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu sepanjang acara sekolah minggu yang dapat kami nikmati bersama-sama pagi hari ini Tuhan. Melalui firman Tuhan yang dapat kami saksikan dan juga kami dengarkan, biarlah itu yang dapat memimpin setiap kami ya Bapa, untuk menjadi pengingat, di mana kami harus belajar untuk menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang menjadi teladan, anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua. Biarlah itu Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dan kami menyerahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan Yesus. Selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak. Pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Oke, ibadah selesai. Terima kasih. Salam buat Mama Papa di rumah ya. Dan ingat pesan kakak. Ya. Pakai masker, cuci tangan, tangan. jaga jarak. Ya. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Shalom adik-adik. Dadah.